Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu lagi dalam kegiatan pesantren kilat Ramadan online. Dan semoga anak-anak Umi sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Pada hari ini Umi akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Birrul Walidain. Nah, materi ini sangat penting bagi anak-anak Umi sekalian. Umi akan menjelaskan tentang pengertian beserta bagaimana sih bakti seorang anak itu kepada orang tua, dan selanjutnya nanti ada Umi Fifah yang akan menjelaskan tentang kedudukan serta keutamaan birrul walidain. Mengenai birrul walidain ini, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau berkata dan janganlah engkau membentaknya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Setelah dijelaskan dalam Al-Quran, apa sih birrul walidain itu? Birrul walidain adalah etika seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Islam mengajarkan kepada seorang anak agar berbakti kepada orang tuanya, menghormati dalam arti mematuhi perintahnya dan tidak menyakiti keduanya. Anjuran lain agar seorang anak bisa membuat orang tuanya bahagia itu yaitu dengan berbakti kepadanya. Ada sebuah kisah dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia merupakan seorang pemuda yang tidak terkenal, pemuda yang miskin dan memiliki penyakit kulit, sehingga tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Ia sangat patuh dan menghormati ibunya yang sedang sakit. Ibunya ini sakitnya sakit lumpuh. Kemudian Uwais selalu merawat ibunya dengan ikhlas dan sabar, dan memenuhi semua permintaan ibunya. Suatu hari, ibunya memiliki suatu keinginan untuk pergi haji. Dengan keadaan yang seperti itu, Uwais mengabulkan permintaan ibunya. Ia menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan semua ibadah haji hingga selesai. Karena bakti yang tulus dan ikhlas kepada ibunya, meskipun ia belum pernah berjumpa dengan Rasul, tetapi Rasulullah sudah mengenal betul pemuda miskin itu. Ia memuji Uwais dengan mengatakan kepada para sahabat yang lain, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari kisah ini
anak-anak Umi sekalian dapat mencontohkan dan menteladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa hikmahnya dari kisah Uwais Al-Qarni ini? Hikmahnya yaitu kalau kita berbakti kepada orang tua kita tidak mesti kaya. Karena untuk menyenangkan orang tua itu tidak dari harta, tetapi menyenangkan hatinya itu lebih berharga daripada harta. Salah satu contoh bakti kita kepada orang tua yaitu menanamkan rasa cinta kita terhadap kedua orang tua kita. Kita harus saling menyayangi mereka. Kalau kita ingin disayang keduanya, maka kita harus menyayangi mereka juga dengan cara mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Orang tua kita, terutama ibu, sangat besar jasanya. Beliau yang telah mengandung 9 bulan lamanya, melahirkan dengan taruhan nyawanya, jihad di depan mata, mengurus dengan penuh kesabaran hingga kita seusia ini. Apa pantas jika kita durhaka kepadanya? Apa pantas jika kita melukai hatinya? Jangan sampai air susu dibalas dengan air tuba. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras manusia berbuat tidak baik kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab sucinya, tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu pada surah Al-Isra ayat 23. Janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kita ingat kembali betapa sering kita membuat marah dan menangis orang tua kita, betapa sering kita melaksanakan perintah orang tua kita. Bersegeralah kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Sungguh ridho Allah terletak pada ridho orang tua kita. Sebagai anak, kita wajib mendoakan kedua orang tua kita, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Doa yang sering kita ucapkan setelah selesai sholat yaitu Allahumma ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kita sudah mendoakan orang tua kita dan berbakti kepadanya. Ini merupakan kunci kita untuk masuk surga. Allah mengabulkan doa-doa anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dengan berbakti kepada orang tua, kita juga akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua dan murka Allah adalah murka orang tua. Maka dari itu, anak-anak Umi sekalian, hormatilah kedua orang tua kalian, hargailah kedua orang tua kalian, senangkanlah hati kedua orang tua kalian, dan janganlah kalian durhaka kepadanya, dan janganlah kalian menyakiti hatinya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah materi ini yang dapat Umi sampaikan. Apabila ada kekurangan, Umi mohon maaf, dan kepada Allah Umi mohon ampun. Astaghfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.